Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Hermawan dari Prodi Farmasi semester 1D, Fakultas Sains Farmasi dan Kesehatan, Universitas Matlaul Anwar, Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat zat cair. Nah, mungkin kita pernah bertanya-tanya, apa sih zat cair itu? Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskannya. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume tetap, tetapi berubah bentuk tergantung tempat atau wadahnya. Zat cair biasanya merujuk pada suatu bentuk materi di mana partikel-partikel komponennya memiliki kebebasan gerak yang lebih tinggi daripada zat padat, namun lebih rendah daripada zat gas. Dalam fase ini, partikel-partikel ini masih saling berdekatan, tetapi mereka memiliki kebebasan untuk mengalir satu sama lain dan mengubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Zat cair dapat terbentuk dari banyak zat kimia yang berbeda, baik itu unsur maupun senyawa. Beberapa contoh zat cair meliputi air, minyak, alkohol, air raksa, dan berbagai jenis cairan lainnya yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Adapun sifat dari zat cair yaitu sebagai berikut. 1. Menempati ruang. Untuk mengetahui benda cair, maka kita harus memberi ruang agar tidak meresap ke segala arah. Hal ini menunjukkan bahwa benda cair selalu membutuhkan wadah atau ruang untuk mempertahankan masanya. Yang kedua yaitu memiliki massa. Massa benda cair dipengaruhi oleh bentuk material yang ada di dalam cairan tersebut dan tekanan kerapatan molekulnya. Massa pada zat cair menggunakan ukuran cc, liter, mililiter, dan lain-lain. Untuk menghitung massa zat cair harus dilepaskan dari massa ruang yang menempatinya, umumnya menggunakan ukuran di dalam wadah. Nah, kita ambil contoh dari video ini. Air juga termasuk ke dalam zat cair, karena air merupakan bahan cairan yang terdiri dari molekul H2O. Sifat air antara lain transparan, tidak berbau, dan rasa yang netral. Air juga memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sebagai minuman, media transportasi, dan media pendingin. Nah, berikut ini adalah contoh menghitung air dalam bentuk mililiter. Jadi, kita simak video kali ini secara bersama. Selanjutnya, sifat zat cair yang ketiga, yaitu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karena benda cair selalu menempati ruang, maka benda cair tersebut dapat bergerak bebas jika berada di ruang atau tempat yang lebih datar ataupun diam. Bergerak bebasnya benda cair akan selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Mengapa benda cair bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah? Karena benda cair memiliki tekanan yang menyesuaikan dengan gravitasi bumi sehingga selalu menuju tempat yang lebih rendah. Yang keempat, yaitu dapat melarutkan suatu zat tertentu. Sifat benda cair yang berbeda dengan benda lainnya adalah dapat melarutkan zat tertentu dalam benda cair itu sendiri.
Sifatnya yang lebih melarutkan zat tertentu akan merubah benda cair tersebut dengan beberapa gejala perubahan, seperti perubahan warna, rasa, dan mengeluarkan aroma ataupun bau tertentu. Sifat melarutkan ini bisa terjadi sempurna atau disebut mengalami perubahan kimia atau bisa hanya mengalami perubahan fisika yang tidak bisa larut seutuhnya. Nah, video kali ini juga dapat menjadi contoh kita bahwasanya air akan selalu mengalir dari dataran tinggi ke dataran yang lebih rendah. Nah, video kali ini juga dapat menjadi contoh kita bahwasannya zat cair dapat melarutkan sesuatu zat tertentu. Semisalkan gula, ketika dimasukkan ke dalam air dan diaduk, maka gula tersebut akan ikut larut bersama air. Selanjutnya yaitu contoh zat cair yang sering kita temui di sekitar kita. Yang pertama yaitu air. Air adalah contoh benda cair yang paling umum ditemukan di alam, karena air merupakan bahan cairan yang terdiri dari molekul H2O. Sifat air antara lain transparan, tidak berbau, dan rasa yang netral. Kemudian contoh yang kedua yaitu minyak. Minyak adalah benda cair yang terbuat dari berbagai jenis campuran organik. Minyak juga memiliki berbagai jenis seperti minyak zaitun, minyak bumi, minyak kelapa, dan minyak tumbuhan lainnya. Dan biasanya minyak digunakan dalam media memasak, industri, dan sebagai bahan bakar. Yang ketiga yaitu susu. Susu adalah benda cair yang berasal dari hewan, terutama sapi dan kambing. Susu juga mengandung nutrisi yang sangat penting seperti protein, lemak, kalsium, dan vitamin yang tentunya sangat berguna bagi tubuh manusia. Kemudian contoh yang keempat yaitu bensin. Bensin adalah benda cair yang merupakan bahan bakar fosil yang digunakan untuk kendaraan. Bensin juga memiliki sifat mudah terbakar dan digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam media kendaraan. Yang kelima yaitu parfum. Parfum adalah contoh benda cair yang digunakan untuk memberikan aroma wangi pada tubuh. Parfum juga mengandung campuran minyak esensial dan alkohol untuk menciptakan aroma yang diinginkan. Dan yang keenam yaitu kopi. Kopi adalah contoh benda cair yang populer di seluruh dunia. Kopi berasal dari biji kopi yang digiling dan direbus dengan air panas. Minuman ini mengandung kafein yang memberikan efek stimulan. Kesimpulan dari presentasi saya tadi bahwasanya fase cair melibatkan keadaan materi di mana partikel komponen zat memiliki kebebasan gerak yang lebih tinggi daripada fase padat namun lebih rendah daripada fase gas. Beberapa sifat penting dari fase cair termasuk titik leleh, suhu di mana zat padat berubah menjadi cair, titik didih, suhu di mana zat cair berubah menjadi gas, viskositas, kekentalan atau resistensi terhadap aliran, densitas, massa PCR unit volume, kohesi daya tarik antara molekul-molekul serupa, adhesi, daya tarik antara molekul-molekul berbeda, tegangan permukaan, energi yang diperlukan untuk meningkatkan luas permukaan zat cair, kekentalan termal, perubahan viskositas dengan perubahan suhu, serta sifat-sifat lainnya yang menentukan perilaku dan karakteristik zat dalam berbagai kondisi. Usai sudah presentasi saya kali ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun kekeliruan karena di sini saya masih tahap pembelajaran. Terima kasih and see you next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.